Dia adalah salah satu tokoh utama dalam pemberontakan Permesta, gerakan separatis yang menentang pemerintahan Soekarno pada tahun 1958. Inilah kisah hidupnya yang penuh kontradiksi dan kontroversi. Kawilarang lahir di Meester Cornelis sekarang Jatinegara pada tanggal 23 Februari 1920. Ia lahir dari sebuah keluarga militer. Ayahnya, Alexander Herman Hermanus Kawilarang, adalah seorang mayor KNIL. Ibunya adalah Nelly Betshimogot. Kedua orang tuanya berasal dari Remboken di Sulawesi Utara. Kawilarang adalah seorang suku Minahasa dari subsuku Tolor. Dia juga merupakan sepupu dari Daan Mogot, Direktur Akademi Militer Tangerang yang tewas dalam pertempuran Lengkong yang berupaya melucuti depot tentara Jepang pada tahun 1946. Selama pendudukan Jepang, dia ditawan dan disiksa oleh tentara Jepang karena menolak bekerja sama dengan mereka. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, dia bergabung dengan TNI dan berjuang melawan Belanda dalam Revolusi Nasional Indonesia. Kawilarang menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa dalam medan perang. Dia terlibat dalam pertempuran-pertempuran penting seperti serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Operasi Andi di Sulawesi Selatan, dan Operasi Trikora di Maluku. Dia juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dan tegas terhadap bawahannya. Salah satu insiden yang terkenal adalah ketika dia menempeleng Letkol Soeharto, Komandan Brigade Mataram, karena pasukannya melarikan diri dari Makassar yang diduduki oleh Belanda pada tahun 1950. Pengalaman pertempuran di Maluku mendorong Kawilarang untuk membentuk pasukan yang menjadi cikal bakal Kopassus. Pada tanggal 15 April 1952, dia mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 di Batu Jajar, Jawa Barat, ketika dia menjadi Panglima TT3 Siliwangi. Dia meminta Muhammad Ijon Janbi, seorang mantan komando KNIL, untuk melatih unit tersebut. Kesko TT adalah pasukan elit yang dilatih secara khusus untuk melakukan operasi-operasi rahasia, infiltrasi, sabotase, intelijen, dan gerilya. Pada bulan Agustus 1956, Maijen Nasution sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat menunjuk Kawilarang sebagai Atase Militer Indonesia di Amerika Serikat dengan pangkat Brigadir Jenderal. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa tujuan pengangkatan Kawilarang sebagai Atase Militer adalah menghilangkan pengaruhnya sebagai Panglima TT3 Siliwangi di Jawa Barat sehingga kedudukan Panglima bisa dipegang oleh seorang perwira yang tidak akan mengancam Nasution atau bahkan seorang yang pro Nasution. Hanya sehari sebelum upacara serah terima jabatan, Kawilarang memerintahkan penangkapan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani karena kegiatannya yang diduga korupsi. Nasution akhirnya membatalkan perintah Kawilarang dan Abdul Ghani dibebaskan. Di Amerika Serikat, Kawilarang bertemu dengan beberapa tokoh Permesta, gerakan separatis yang menuntut otonomi daerah dan reformasi politik dari pemerintahan Soekarno. Kawilarang merasa simpati dengan tujuan Permesta dan mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno yang dianggapnya otoriter, komunis, dan pro-Soviet. Pada bulan Maret 1958, dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Atase Militer dan bergabung dengan Permesta sebagai komandan militer. Dia juga membawa sejumlah senjata dan amunisi dari AS untuk mendukung pemberontakan tersebut. Pemberontakan Permesta berlangsung selama 2 tahun dan melibatkan beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Pemberontak mendapat dukungan dari CIA yang menyediakan bantuan logistik, intelijen, dan operasi udara. Namun pemberontak juga menghadapi perlawanan sengit dari TNI yang loyal kepada Soekarno. Salah satu pasukan TNI yang ditugaskan untuk menumpas Permesta adalah Kesko TT yang dipimpin oleh Letkol Sarwo Edi Wibowo. Ironisnya, Kesko TT adalah pasukan khusus yang dibentuk oleh Kawilarang sendiri. Dengan kata lain, Kawilarang harus melawan pasukan Kopassus yang ia bentuk sebelumnya. Pada bulan Juni 1960, pemberontakan Permesta berhasil dipadamkan oleh TNI. Kawilarang berhasil meloloskan diri dari pengejaran TNI dan bersembunyi di Filipina selama beberapa tahun. Dia kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1968 dengan bantuan Presiden Soeharto yang merupakan mantan bawahannya di Brigade Mataram. Dia diberi pengampunan oleh Soeharto dan tidak diadili atas keterlibatannya dalam Permesta. Namun dia tidak pernah bisa kembali ke karier militernya di TNI. Dia juga tidak pernah mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional meskipun jasanya dalam Revolusi Nasional Indonesia. Kawilarang meninggal pada tanggal 6 Juni 2000 di Jakarta dalam usia 80 tahun.
Dia dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tahun 1999, setahun sebelum kematiannya, dia menjadi anggota kehormatan Kopassus dan menerima baret merah dalam upacara memperingati ulang tahun ke-47 Kopassus. Inilah kisah hidup Kolonel Infanteri Purnawirawan Alexander Evert Kawilarang.